Qalbun salim, hati yang baik itu tidak akan tercipta kalau enggak ada yaitu pasangannya. Nah, di antara agar hati kita tercipta dengan baik, karena hati itu butuh cinta, butuh kasih sayang, makanya rohani kita juga butuh cinta. Cinta yang sesuai dengan ide ilahi, di antaranya yaitu dengan menikah. Gitu ya. Ya, iya. Ini mah karena request masalahnya, ini ada request dari beliau. Tadinya nggak mau ngebahas ini. Nata-nata gini-gini jadi. Balik langsung dapat. Langsung dapat. Amin. Dapat apa dulu? Namanya dinamakan sir itu nama. Sir. Ada orang bilang sir itu kan hati. Oh iya. Nah, kan kita itu ada jahar, ada sir. Jahar itu artinya bersuara, keras, kedengaran sama telinga. Kalau sir itu rahasia. Nah, sir itu salah satu bagian dari hati. Bagian dari hati. Artinya, sir itu suara hati kita. Jadi yang dengar hanya hati kita. Kayak gitu, itu sir. Termasuk yang 4 tadi bukan ya? Oh, bukan. Kalau tadi kan lapisan. Kalau sir itu ibaratnya ininya, apa namanya tuh, bagian dari yang itu. Artinya gini, kalau saya jabarkan lagi ya, kalau sodar itu ibaratnya memahami syariat, terus kalau kolbunya, torekatnya, terus kalau misalkan tadi kuannya, haikatnya, lebih itu marifatnya. Jadi dia lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, sir itu ibaratnya bagian komponen dari tadi, dari kolbu itu. Kayak gini, kita kan jasad nih, mulut ini kan jasad. Nah, ketika kita bersuara itu jaharnya. Nah, kolbu ini kan rohani. Sir itu, nah itu ibaratnya ketika dia bergerak. Makanya ada gerakan jasmani, gerakan rohani. Nah, gerakan hati itu namanya sir. Makanya wallahu ya'lamu ma fil jahri wal alam. Allah mengetahui apa yang di diri kita, baik yang bersuara maupun yang sir. Bisiri wal alam. Sir itu nggak kedengaran, alam kedengaran. Jadi maksudnya sir itu gerakan hati. Kalau kita nih, saya bicara itu gerakan mulut. Kayak gitu. Jadi semua ada gerakan-gerakannya. Sir itu suara hati. Nah, itu bagian kolbu. Jadi ketika yang berbicara itu kolbu, sir mainnya. Ketika yang berbicara itu lub, itu lebih dalam lagi. Kayak gitu. Dia itu akan ibaratnya hening. Lebih tinggi lagi gitu. Jadi bukan dengan kata-kata, tapi emang dengan rasa itu. Kayak gitu. Nah, makanya kan ada kolbi, sir, gitu kan, afar, hofi, ruh, nafas, kujasa. Dia sir di samping kolbu. Kayak gitu. Karena bagian hati. Kolbu itu ibaratnya bentuknya, sir gerakannya. Nah, kayak kita. Wajah kita itu bentuknya. Ketika mata bergerak, nah itu ibaratnya gerakannya, jaharnya. Bibir bicara itu gerakannya. Kalau dalam lagunya nyanyian suara hati, nah itu suara hati itu sir. Nyanyian suara hati. Nah, nanti hati kita itu akan seperti apa, akan terlihat dari penampilannya. Makanya ziyadatul lafdi tudul al makna. Kelakuan seseorang, ucapan seseorang, pandangan seorang mencerminkan suara hatinya, mencerminkan kondisi hatinya. Jadi mudah saja. Karena hati itu kayak tanah gitu. Tanah itu kan bisa mengeluarkan air. Tanah yang tandus sama tanah yang subur, itu sama-sama keduanya mengeluarkan air. Bedanya, kalau tanah yang subur, yang keluarnya air positif. Yang keluarnya itu adalah cinta, kasih sayang, welas asih, ramah, gemah harita repeh loh jinawi. Iman, amanah, sidik, yang kayak gitu-gitu. Ikhlas, sabar, itu yang keluar dari tanah yang subur. Sama,
Tanah yang gersang juga akan mengeluarkan air, cuman airnya air yang negatif, air kayak comberan, yang kemudian caci maki, hujat, menghina, mencela orang. Nah, kayak gitu. Makanya gampang untuk mengetahui kondisi hati seseorang, lihat aja dari kelakuan dan ucapannya. Selain keluar kata-kata yang baik dari lisannya, dari hatinya, kita akan sejuk dengan sampingnya. Itu bedanya. Makanya di saat seseorang itu berbicara dari hati, akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau bicaranya dengan uang, Masuk dompet. masuk ke dompet, itu bedanya. Iya. Kalau kita menyampaikan ilmu dari hati dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau berbicara dari uang masuk ke dompet, udah orang itu hanya ketawa-ketawa pas dengar tuh tausiah penceramah atau dengar orang yang ngaji, dan itu udah hilang, gak ada yang masuk. Tapi kalau dari ketulusan, ikhlas masuk. Biasanya ilmu ikhlas itu yang paling banyak sama orang tua. Ikhlas merawat anaknya dengan cinta, makanya sayang terus ke orang, karena dia dengan cinta merawat dengan ikhlas. Itu ya. Makanya ikhlas itu jangan dengan kata-kata, tapi energi yang berbicara. Dan ikhlas itu dari hati yang ikhlas, dari hati yang bersih, hati yang subur. Makanya jangan kotori hati kita. Sebagaimana Agi mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jika hati Nah, seperti itu. Ya. Jadi jaga hati kita. Kalau hati kita baik, itu mudah segalanya. Nah, terus Kang, bagaimana sekarang biar cara-caranya, tips-tipsnya biar hati kita itu subur, hati kita baik, hati kita itu ibaratnya bersih. Caranya, atau yang tadi udah mati hatinya biar kembali hidup, kayak tanah yang udah mati biar hidup. Caranya, pertama harus istiqomah baca Quran. Kayak kan kita waqiah gitu. Tapi diiringi dengan memahami makna dan artinya. Karena kalau baca tok itu nggak ngaruh. Makanya harus tahu artinya. Misalkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi nanti kita akan lebih dalam. Yang kedua, agar hati kita sehat, hati kita baik, caranya yaitu harus kita sering zikrullah. Dipaksa walaupun awalnya kita nggak mau. Kayak makan kan, mau makan mau enggak, paksa makan biar sehat. Sama rohani kita, mau atau enggak dikir, paksa biar kita terbiasa. Yang ketiga yaitu sering bangun tengah malam, qiyamul lail. Kalau dalam bahasa kitanya, kita sering bertobat. Jadi udah lengkap tuh dalam keilmuan yang kita pelajari. Pertama baca Quran, waqiah. Yang kedua tadi itu zikir, apalagi zikir siang malam itu jangan dibahas lagi. Kalau zikir fondasi kurang apa kita, udah lengkap tuh. Makanya harusnya kita itu udah qalbun salim, harusnya. Kadang makin kacau, heran. harusnya makin bagus hati kita. Karena ini obat-obatnya udah, obat timbul kolbinya udah lengkap di kita itu, harusnya. Overdosis. Atau mungkin overdosis kali. Kebanyakan obat atau kurang obat. Kan harusnya kalau kita ke dokter dikasih obat harus sehat gitu secara ininya, logisnya. Ini malah ke dokter malah makin kacau. Apakah ini salah konsumsi obat? Penyakitnya terlalu parah. Atau mungkin penyakitnya terlalu parah, ada kronis. ada kronis. Mungkin salah minum obat. Kayak salah minum obat tuh kayaknya. Resepnya itu salah. Iya. Salah resep. Tidak memahami cara minumnya. Bisa jadi obatnya benar, cuma kita salah mengkonsumsinya. Harus ini bodek buat sakit kepala, ini bodek buat masuk angin. Bisa jadi tuh ya. Atau nggak memahami resepnya. Iya. Sehari 3 kali diminum 2 kali. Iya, itu ngaruh tuh. 150, Nah. 200 jadi 10. Nah, itu kayak gitu. Harusnya misalkan 33 kali cuma sekali. Nah, itu 100 kali cuma 3 kali. itu
itu ngaruh itu kayak gitu ya. Itu jadi bukan salah obatnya, kita nggak baca resepnya, nggak dibaca lagi, diminum aja gitu. Udah mah dikurangi, ditambah dibacanya jangan belang betul. Harusnya fondasi 5 kali sekali, 5 kali, ini sehari cuma 2 kali karena sibuk kerja. Itu bisa juga tuh. Ya. Atau dikir bilik itu juga ngaruh. Tuntutan kau. Ya. Atau dikir yang lainnya ya. Kata dokter harusnya sehari semalam itu 2 kali 1, ini misalkan cuma sekali, dah itu ngaruh ya. Atau misalkan dikir tobat harusnya jam 12, ini jam setengah 5. Itu ngaruh juga. Atau misalkan jam 6 malah dikir tobatnya kesiangan, itu ngaruh. Makanya gitu-gitu aja, padahal obatnya udah sempurna, obat hatinya. Atau kadang udah bener ininya, cuman kebanyakan saat penyakit, jadi susah juga. Yang ketiga, agar hati kita lembut, obatnya selain tadi ini qiyamul itu kan obat kan, lengkap udah ada. Tafakur, merenung. Yang keempat, obatnya agar hati kita sejuk, hati kita baik, yaitu dengan kita sedekah. Tuh, apalagi kita sedekah tuh, semua sedekahin gitu kan. Sedekahin semua, ayo. Ini. Nah, sedekah. Nah, sedekah apa saja? Sedekah itu kebagi 7 ya. Ada sedekah harian, sedekah bulanan, sedekah tahunan, sedekah ke orang tua, ke guru, sedekah ke teman, sedekah ke anak yatim. Ada sedekah bentuk ilmu, sama ilmu juga sedekah juga. Sedekah tenaga, sedekah pikiran. Apa yang kita bisa berikan itu sedekah. Selama kebaikan. Makanya kullu khairin sedekatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Apa yang kita, jadi makanya setiap orang itu bisa sedekah. Sedekah itu beda dengan infak. Kalau infak itu bentuknya hanya bentuk uang, dan objeknya manusia, itu infak tuh bedanya. Kalau sedekah itu bentuknya apa saja, bisa uang, tenaga, pikiran, ilmu, apa saja, gagasan, senyuman, dan objeknya bukan hanya manusia, bisa jin. Iya benar. Makanya Islamkan jin, kasihan gitu kan. Karena mereka juga kan ibaratnya mau ibadah. Coba kalau kita nggak punya ilmu mengislamkan jin, siapa yang misalkan mereka dakwah di alam gaib gitu kan? Nah itu tugas kita gitu kan. Itu maksudnya dikasih anugerah dititipin ilmu agar bisa mengislamkan alam gaib. Karena mereka juga diibadah buat masuk Islam. Makanya kalau kita emang gak laku jadi pendakwah di dunia nyata, udah dunia gaib aja. Jamaahnya jin-jin aja. Pokoknya untuk melihat jamaah saya harus yang tuh ke mata batin. Jamaahnya karena jin sama siluman semua. Jamaahnya ribuan lagi kan. Jadi ayo Bismillahirrahmanirrahim, makiyah gitu kan. Dia sendiri aja jamaahnya jin semua di sini yang hadir. Terus berikutnya lagi yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Nah kita semua insya Allah orang-orang soleh yang kumpul di sini semua. Karena kalau nggak soleh nggak mau di sini. Nah itu makanya nih rapatkan di sini kita. Jangan ini mumpung lagi di sini gitu. Kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi makanan dan lain-lain. Itu. Terus yang berikutnya tirakat, riyado. Nah itu, riyado itu artinya aktivitas yang nggak sesuai dengan nafsu. Nah, itu ya diantaranya. Nah, terus kita sebagai manusia di muka bumi ini oleh Allah sudah diatur. Sudah dijamin yang namanya rezeki, jodoh, mati. Itu diatur tuh. Maka jangan khawatir. Wah, tidak tenang. Jangan khawatir. Dapat. Kita kadang sesuatu yang Allah udah jamin selalu dipikirkan, tapi yang belum Allah jamin nggak dipikirkan. Mana itu tadi jodoh, rezeki, mati itu udah dijamin sama Allah. Jangan khawatir. Tapi kalau kita nasib dia itu belum dijamin gitu akan seperti apa, gitu ya. Maka jangan dipikirkan masalah jodoh, rezeki. Ya. Kita di sini ngebahas jodoh dulu ya, karena ini request dari saudara kita. Nah, jadi kenapa sih kita harus menikah? Apakah itu penting ya? Walaupun hukumnya sunnah emang nikah itu. Makanya ada juga para wali nggak menikah. Kalau emang kita udah nggak butuh cinta, nggak apa-apa nggak menikah.
kayak gitu. Nah, sunnah dan pernikahan ini salah satu ibadah yang menyempurnakan sebagian agama kita. Karena Islam ini kita akan sempurna 40% dengan menikah, 50% dengan toriko. Tuh, stabil tuh. Karena kalau menikah itu yang stabil si imronnya. Tapi kalau toriko yang stabil imannya. Udah tuh stabil dua-duanya. Makanya ibadah yang ujiannya yang paling besar itu adalah dua hal tadi, menikah sama toriko. Makanya iblis juga yang paling senang mendapat laporan dari para menteri-menterinya itu, menteri-menteri jin, kan ada kongresnya gitu. Iblis itu ibaratnya ininya, presidennya gitu kan, presidennya iblis itu. Nanti ada tuh rapat paripurna para dewan-dewan jin gitu. Ketika misalkan dengar, bos saya udah membuat si ini mabuk, itu iblis biasa aja, senyum-senyum aja. Bos saya udah membuat si ini judi, iblis biasa aja. Semua bentuk godaan yang sudah mereka berikan ke yang lain, manusia, iblis biasa aja. Tapi ketika bos saya udah membuat si ini rumah tangganya berantakan, rumah tangganya ini serai, wah senang deh. Bagus, bukan gini lagi, gini. Bagus. Apresiasi. Wah, senang deh. Atau misalkan, bos saya membuat orang ini selamanya jomblo terus. Oh no. Makanya keluar. Dia kalau ini panas. Keluar panas. Karena ini ilmu juga panas. Bercanda. Biasanya nggak pernah keluar. Karena ini masalah cinta panas. Masalah pacaran panas. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi penting kita itu merawat keutuhan cinta kita dalam temali kasih sayang yang diikat dengan ikatan yang suci dalam ikatan yaitu ijab qabul dalam pernikahan. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Karena ibadah yang paling utama selanjutnya adalah menikah. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya rokatani minal mutazawijina afdolun min ibadati sab'ina minal ajabi. Jadi 2 rakaat orang yang udah menikah itu lebih utama dibanding 70 rakaat orang sholat yang jomblo. Itu luar biasa. Makanya ini teman-teman ya, kenapa misalkan Kang Ajis atau misalkan kita cuma 2 rakaat aja. Itu teman-teman yang jomblo walaupun bukan kalah sama itu kata tadi hadisnya bukan gak mau 7 rakaat, karena 2 rakaat juga melebihi yang 7 rakaat. Yang sabar toh. Jadi yang jomblo walaupun misalkan sholat hajatnya sampai ratusan rakaat, kan aja 9 rakaat doang hajat, udah gitu main handphone lagi, itu lebih utama. lebih utama kan lebih dibanding misalkan teman-teman yang 12 rakaat witir, misalkan 12 rakaat taraweh, kita cuma 2 rakaat. Itu yang pertama tuh. Kenapa orang yang menikah itu dahsyat banget ininya pahalanya? Karena kalau ibadah sholat itu hanya 5 waktu, sehari 5 kali. Puasa Ramadan setahun sekali. Ibadah haji seumur hidup sekali. Jadi ada waktu-waktunya. Tapi rumah tangga ibadah, setiap detiknya adalah ibadah. Dahsyat. Apapun bentuknya itu ibadah. Makanya iblis tuh nggak mau kita itu ibadah terus. Makanya wajar. Iblis paling senang kalau mendengar pasukannya yang laporan, yang membuat misalkan rumah tangga ini berantakan, dia senang. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi tergantung rumah tangganya. Hanya semakin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, wal istiqomah, itu makin besar, gitu kan, powernya. Makanya penting bagi kita ini, baik yang masih bujangan, apalagi udah rumah tangga, menata cinta dengan baik. Langkah-langkah yang pertama, ini bagi bujangan dulu nih ya, biar enak nih ke depannya. Karena kalau rumah tangga terlanjur masalahnya, udah terlanjur. Nah, ini bagian bujangan, biar nanti ke depannya itu
bisa mendapatkan mahligai cinta yang indah dan suci ya. Amin. Enak nih. Sebetulnya saya enakan yang masih bujangan sebetulnya. Yang jomblo-jomblo merapat. Karena kan kalau ini udah terlanjur masalahnya. Udah terlanjur basah. Yang kedua nih. Ah, ah. Yang jomblo merapat. Pertama yang masih jomblo ya, ketika kita udah niat mencari pasangan, udah ada keniatan kuat untuk mencari calon permaisuri kita ke depan, yang pertama yaitu yang kita harus perhatikan, di mana pertama kali kita kenalan itu ngaruh Facebook. di Facebook ya. Kalau misalkan kenalan sama si dianya itu di diskotik atau di taman cinta, di tempat maksiat, itu nanti ngaruh ke depannya, rumah tangganya ribut mulu. Kalau kata orang Sunda, awet rajet. Awet malah anak. Awet ya, tangga. Jadi tiap hari itu ribut mulu. Jadi awet ributnya gitu. Ributnya awet. Jadi ributnya awet. Awet rame-rame. Heeh. Awet rajet itu ya. Pertama di mana kita. Terus yang kedua, niatkan menikah itu murni untuk ibadah. Ya. Bukan kita itu niatnya karena misalkan kecantikannya, ketampanannya, atau keturunannya, atau ini, atau karena dia kaya, atau misalkan untuk melampiaskan nafsu. Itu jangan itu. Nanti kedepannya gak maslahat. Walaupun boleh ya. Ya walaupun boleh. Kayak gitu. Artinya niat dulu. Karena niatnya untuk ibadah, nanti insya Allah. Terus yang berikutnya, jangan cari istri yang sempurna. Kalau kita mau mencari istri yang sempurna, kata Gusmus, kalau kita mencari yang sempurna, itu selamanya kita jomblo gitu. Selamanya. Karena nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma rokok sampurna. Ya. Wanita yang sempurna itu hanya istri Rasulullah SAW saja, istrinya para nabi. Justru karena kita menikah untuk menyatukan itu, saling melengkapi. Istri kita kekurangannya A, kita B. Nah, dilengkapi, timbullah kesempurnaan. Cinta kita itu akan sempurna kalau ada pasangannya itu. Kan semua ada pasangan-pasangannya. Golok juga ada pasangannya gitu kan. Ada sama, rokok juga ada pasangannya itu gitu kan. Ada koreknya. Cuman kadang-kadang orang itu rokoknya punya, tapi koreknya nggak punya. Rokoknya mahal-mahal, tapi itu pasti hilang untuk korek. Saya bingung gitu ke orang yang suka merokok. Rokoknya mah Marlboro, tapi mereka nggak pernah ada. Hilang mulu tuh korek, nggak pernah aman. Di mana-mana itu korek nggak pernah aman. Taliban tasnya banyak koreknya tuh. Iya, Taliban. Itu ya apa namanya, niatkannya untuk ibadah. Terus yang berikutnya, jangan pacaran. Ini pesan saya ya. Karena pacaran itu hanya akan membuat sakit hati. Iya. Pacaran Islam nih kan. Iya. Oh, kamu ini gimana kalau pacaran syariah? Islam Ini kan pacaran syariah. Kita ngobrol juga pakai kerudung, pakai hijab, ya sama. Walaupun misalkan istri kita ini santri, ketemuan di taman gitu. Iya memang awal-awal mah enggak. Tapi lama kelamaan 2 jam itu tangan rayap gitu. Itu di situ masalahnya. Karena pasti kayak gitu. Karena semuanya udah ngalamin pacaran syariah. Pacaran Islam nih. Pacaran Teorinya tadi ya. pacaran syariah. Karena ini kan santri istrinya. Sama aja ya. Nggak ada pacaran syariah gitu. Karena tadi itu. Karena saat kita lagi berduaan itu ada setan yang ketiganya. Dia yang akan berusaha ini. Gitu. Kita kan nggak setangguh Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf luar biasa tuh. Baru tuh cowok jatuh ke Nabi Yusuf. Nggak tergoda dengan Sayyidah Siti apa namanya Zulaikha. Wih gila. Padahal itu Zulaikha udah cantiknya luar biasa. Paling cantik ya. Paling cantik si Zulaikha. Di masanya. Di masanya itu Masya Allah kan. Dan yang paling tampan Nabi Yusuf. Jika Nabi Yusuf itu ketampanannya membuat para wanita Mesir itu sampai teriris tangannya. Tapi kalau Rasulullah itu bukan lagi tangan yang iris, hati kita yang teriris. Wah, ada basyarah. Sampai kalau Kang Ampun
Jangan dibahas. Jangan dibahas. Milik Hafiz. Sir. Sir. Bukan jahar. Kalau dibahas. Kalau saya siap. Ya, aduh. Aduh, itu lumayan ya kalau masalah wanita. Sama, saya juga kalau ada wanita nggak kuat. Kayak gitu. Masih manusia kok ya. Manusia kita. Manusiawi. Kita kan bukan nabi, bukan wali. Sama. Saya pun kalau posisinya kayak Julai, waduh. Kalau saya bukan lari, siap. Balik kanan gerak masuk. Masuk, bila perlu kunci rumah kita. Takut ada yang video, takut ada yang lihat. Kayak gitu. Karena lemah iman kita gitu. Makanya alangkah baiknya menghindar aja, karena pasti kalah gitu. Saya pun sama gitu. Makanya ini bisa pengalaman gitu kan, kayak gitu. Kayak apa namanya, walaupun kita niatnya nggak akan apa-apain ya sama, tetap lama kelamaan tangan nggak mau diem gitu kan, ngerayap gitu kemana-mana udah. Gitu. Makanya dalam sebuah makalah ulama ya dikatakan bahwa lebih baik menggiring 10 singa daripada menggiring satu wanita. Sampai segitunya. Jadi seorang laki-laki lebih baik menggiring 10 singa Satu enggak bisa. daripada menggiring satu wanita, paham nggak? Iya. Jadi lebih bahayaan menggiring wanita kayak gitu. Ya. Karena kalau menggiring singa kita masih bisa kabur. Menggiring wanita kita yang kalah sama dia. Itu repot masalahnya. Kayak gitu, lebih bahayaan. Karena wanita itu yang menghidupkan juga yang melemahkan kayak gitu ya. Makanya hati-hati, itu bahaya. Kayak gitu. Nah, termasuk ilmu kita kalau dengan wanita itu habis. Ya, ini penting bagi seorang santri ya. Kita misalkan nih ada pacaran gitu. Kita kalau sekedar misalkan salaman, pelukan, itu keberkahan berkurang. Tapi kalau terjadi hubungan intim, itu ilmu semua rontok semua. Rontok semua ilmu kita, lupa udah. Habis udah. Bangkrut udah. Nggak punya apa-apa. Bangkrut. Itu ya, bahayanya wanita. Itu di situ. Tapinya yang bukan mahram ya. Tapi kalau yang udah istri, waduh, Malah nambah. malah ibadah itu kan. Ilmunya tambah-tambah. Malah nambah ilmunya. Nambah ilmu. Azdadul khair wa barakah wal ilmi. Itu. RPM-nya Nambah. Naik. Malah bagus, malah bertambah. Bahkan ditambah dengan pahalanya seperti jihad ke bulu tubuh Yahudi gitu kan tuh. Dahsyatnya tuh. Kapan? Gimana? Ayo. Ayo,